Her, tambah gas lagi, Her. Boleh. Mereka nguber, Her. Hah? Nguber. Kita kebut ya. Iya, coba lah. Bener nih mobilmu masih kuat diajak ngebut nih, Tok. Hah? Alah, sudahlah. Tancap gas terus. Nggak mau lari. Kenapa? Nggak mau lari. Hah? Alah. Hah? Mana aku tahu. Katanya habis di servis. Coba minggir dulu, Her. Stop. Rem dulu dong. Buka. Her, coba starter, Her. Matikan dulu. Biar aku yang coba. Tutup kapnya, Her. Beres, Tok. Udah. Ya. Hah? Dorong dulu dah. Tuh, giliran dorong mobil aku. Buset lu. Terus, Her. Ya, terus. Hei! Kenapa sih? Gila lu ah. Ngawur aja lu. Sorry, Her. Habis tuh, ada kucing lagi nyebrang. Sorry. Sorry sih tinggal sorry. Leher gua nih mau patah. Nggak apa-apa. Kapan mau sampainya Pelabuhan Ratu kalau begini? Aku bantu dorong yuk. Nggak usah. Ayo. Ayo. Kawanku punya mobil mewah, mengajakku pergi keliling kota. Dan tiba-tiba mogok di jalan, pulangnya jalan kaki berdua. Si jago mogok namanya ku berikan, keluar bengkel sebulan masuk lagi. Kata kawanku, Jangan itu dong namanya. dengan alasan ayahnya nanti marah. Mogok lagi, rasain lu. Sekali lagi ku diajak olehnya di kala liburan keluar kota. Dan kendaraan mobil yang itu lagi ku telah menyangka mogok lagi.
Bukan itu namanya. Dengan alasan ayahnya nanti marah, mogok lagi, mogok lagi. Ayo. Suatu hari aku pergi ke rumahnya, ku membawa kapur untuk menulis. Lalu ku tulis di pintu mobil itu, mobilnya bernama si Jago Mogok. Nih, dorong yuk, dorong. Dorong yuk. Ayo dong, dorong yuk. Ayo dong, dorong berat sekali. Ayo dong. Berat nih. Ayo dong. Ayo dong. Berat sekali. Ayo dong. Ayo. Terus dong. Ayo dong, dorong. Ayo. Ayo dong. Curang tuh. Curang maaf loh. Dia gampang nih. Gua juga bisa. Hep. Hei. Hei. Aduh. Bisa diem? Aduh. Asal habis pergi sama Yanto. Selalu kecapean. Dorong mobil lagi? Ya. Aduh. Kenapa nih kok pada merah? Berantem lagi? Hah? Habis mereka yang ngajakin berkelahi. Ya Herman layanin. Alah. Masa ada orang ngajakin berkelahi? Kalau kan, diem. Nah, Yanto nih. Apaan sih? Dasar anak bandel. Lu latihan gak ngajak-ngajak. Katanya pinggang lu patah. Buset lu ah. Ini kenapa nih? Tadi waktu latihan stol. Kok bisa? Mungkin loadnya terlalu banyak. Sekarang mau kemana?
Nih, aku sudah terima surat panggilan dari Akabri. Kau? Mungkin juga aku nggak diterima. Her. Aduh. Aduh, kasihan. Maaf ya Pak, tidak sengaja. Non, jangan sering-sering begini ah. Bisa patah pinggang Bapak ini. Nggak ada surat buat di rumah Pak. Oh, nggak ada. Oh ya, ada. Ini. Buat Nak Herman. Oh, dari Akabri. Kak Herman diterima jadi calon penerbang. Calon penerbang? Mm-mm. Aduh. Surat buat Henny ada Pak. Nggak pernah ngirim surat kok. Ngarepin surat. Kenapa Hah? sih? Emang nggak boleh? Nanti dah. Bapak kirimin surat yang hot. Nggak usah ya. Ih, tua bangka nggak tahu diri. Malu ah. Malu. Aduh, bukan main. Hah? Aduh, kenapa ini? Hah? Oh. Hah? Aduh. Bu. Kak Herman di mana sih, Bu? Jangan ganggu kakakmu. Kenapa sih? Katanya Yanto terima surat panggilan dari Akabri. Sedang kakakmu tidak. Ibu seneng. Bohong. Kak Herman juga diterima, Bu. Terima. Tuhan. Dari mana kau tahu? Nih. Tambah pusing kepala. Kok sedih amat sih? Putus asa ya? Masa calon penerbang cepat putus asa? Malu ah. Jam ledek lo. Kak Herman, kalau kakak diterima jadi calon penerbang, Henny mau ditraktir apa? Nih. Mau... Sombong. Sakit hatiku.
Maafin deh. Aku nggak sengaja menyakiti hatimu. Aku sedang menunggu sesuatu. Buat apa ditunggu-tunggu? Yang ditunggu sudah datang. Aduh. Astagfirullah. Membedain gua lo ya. Jangan dong. Ada apa sih? Saya diterima, Bu. Saya diterima nih di Akabri nih. Diterima. Saya diterima. Sebentar ke rumah Yanto. Pergi dulu, Bu. Oh Tuhan, lindungilah dia. Aduh. Kenapa, Bu? Tidak. Mudah-mudahan dia selamat. Memang Ibu khawatir. Tok, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Yang duduk sebelahmu pasti nenek-nenek. Ah, nggak bisa. Aku bayar 100 kalau benar nenek-nenek yang duduk sebelah sini. Dan sebaliknya, kau bayar 200 kalau yang duduk di sebelahmu kakek-kakek. Oke? Oke. Nak, ini nomor 17, Nak. Salah, Pak. Ini bukan nomor 17. Karcis Bapak nomor berapa? 17? Apa? Nomor 17 sebelah sana. Oh, sana. Waduh. Hampir aku dapat 100 rupiah. Gak bisa, aku yang bakal dapat 200 rupiah. Percaya deh. Ini kursinya nomor 11, Pak. Ya, ya. Bapak karcisnya nomor 11, kan? Betul? Iya, iya, betul. Terima kasih, Nak. Nun sewu, nun sewu. Ah, dah. Coba lihat karcisnya. Karcis. Ada. Betul. Sudah. Nggak salah. 200 rupiah. Cepat bayar. Lekas. Utang deh. Nanti di Jogja aku bayar. Nggak bisa. Mesti sekarang bayar. Nggak ada ngutang-ngutang. Ayo bayar, Pat. Tapi ini kan belum selesai taruhannya. Tapi kalau yang duduk di sebelahmu ternyata model ginian juga, lu kan bayar 100. Biar begitu, kau masih tetap utang 100. Sebab kita taruhannya kan 200. Iya, itu kan nanti. Bukan sekarang, monyong. Oh, boleh saya tolong? Terima kasih.
Bayar. Bayar 200 rupiah. Kontan. Nggak ada utang-utang. Ntar dong. Segitu ngebetnya lu. Sialan. Pokoknya bayar. Cepat. Tunggu. Kapan? Mau curang ya? Tadi siapa yang ngajak taruhan? Siapa? Ada kembalinya nggak? Duit gua ribuan nih. Mati aku. Balah, di mana tadi ya? Ada yang hilang, Pak. Anu. Aduh, anu itu. Anu apa? Anu, iya, anu saya. Oh, anunya Bapak hilang? Iya. Waduh, di mana ya? Coba nak. Iya. Barangkali kedudukan situ. Apa? Bukan anu saya ini. Tapi kok saya di situ ngelongan, saya yang di sini. Nah, Pak, iya nggak ketemu juga itu. Kejepit kali, Pak? Wah, oh nggak bisa kejepit dong anu. Di sini kejepit. Aduh, anunya Bapak ini hilang kok. Gimana sih? Ini apa ini? Saya lupa naruhnya di anu ya. Jadi anunya sudah ketemu, Pak? Sudah. Diselipin di anunya. Anu di di kuping saya ya. Maaf. Enggak apa-apa. Kasihan orang tua. Apa dia ayahmu? Oh, bukan. Oh, anu, saya kira ayahnya. Mau kemana? Mau ke Jogja. Kalau begitu sama, kami juga mau ke Jogja. Saya juga ke Jogja. Hah? Sudah sampai anu? Ya. Malah Jogja. Belum, Pak. Masih jauh. Oh, saya kira sudah sampai Jogja. Wah.
Kalau taruna main harus sportif. Nah, nulis surat ya. Tawan. Baru kenal di kereta api aja udah jatuh cinta. Tanya nama, alamat, dan segalanya. Bayar utangmu 200. Ayo. Ada kembalinya enggak? Ada. Paling ribuan. Nyesel aku. Udah duduk dekat kakek-kakek. Harus bayar lagi. Nih. Tapi kau jatuh cinta kan? Sama siapa? Sama kakek tua itu. Yang anunya hilang. Gua beri lu. Jangan galak-galak dong. Itu nulis buat siapa? Buat kakek tua itu kan? Bego lu ah. Apa anakku nulis buat kakek itu? Buat ibu di rumah. Nih. Bohong. Aku tahu. Buat cewek yang di kereta api itu kan? Martini ya? Martini kan? Ngaku aja. Buat apa gua tulis surat? Datang ke rumahnya juga bisa. Gua tahu lagi alamatnya. Deket. Awas. Kalau ke sana jangan nyelonong sendirian, Her. Ingat, aku juga punya andil. Iya deh, ambil deh. Ngambek nih. Eki. Ambil deh. Aku sudah punya di Jakarta. Aku sudah tulis surat buat dia. Nih. Dia? Dia siapa? Mau tahu aja. Apa begini sekarang? Mana bisa sekarang main curang ya? Begini sekarang apa? Dari Herman, dari Yanto. Mana dia? Wah. Huh? Waduh. Wah. Waduh. Oh. Tahu saya. Bye. Ini dia. Kenapa, Non? Sakit? Hah? Aduh, gimana sih Pak Mini? Aduh, Habis deh kasihan. baju gue. Lecet nih ya. Brengsek ah. Gue benci ah. Sudah, jangan marah-marah. Nih, ada 2 biji nih. 1 buat ibu,
Dan satu lagi buat non sendiri dari bapak yang hot. Gak mau ah. Ini genit. Bener nih nggak mau? Dari Yanto. Oh. Sini dong. Brengsek ah. Pacar gue nih. Aduh. Wah, bapak kalah nih. Hup. Kayak gitu. Hai. Anak muda zaman sekarang tidak ada malu-malunya. Hah? Astaga. Tuh baju kenapa, Hen? Berkelahi ya? Enggak, jatuh. Ini ada surat dari Kak Herman. Surat dari Herman? Bacain, Hen. Oh, Ibu. Heni juga ada surat dari Yanto. Baca sendiri deh. Herman. Susah amat tuh surat dirobeknya. Aduh, itu baju dibuka dulu dong. Kotor kayak begitu. Baca surat kan bisa nanti. Ah, tanggung, Bu. Dikit lagi nih. Kocak deh isi suratnya. Masa Kak Herman jatuh cinta sama kakek-kakek? Ah, kakek-kakek.
Mas, kalau fotonya udah selesai, kirim ya untuk dipajang di kamar. Buat alas tidur. Mas Toto, ini teman-teman. Perkenalkan, Mas Herman. Yanto. Sis, sebaiknya kita segera pulang. Kita janji sama ibu akan segera pulang. Bagaimana, Tin? Belum ingin pulang? Ya, kalau kalian belum mau pulang, biar aku pulang sendiri sekarang. Selamat siang. Ya. Siang. Sebaiknya pulanglah sekarang. Kalau memang ibu sedang menunggu di rumah. Tak baik kalau sampai dimarahi nanti. Ayolah kita pulang. Sampai ketemu lagi, Mas Herman, Mas Yanto. Maafkan ya. Mari. Kenapa sampai kamu ground loop? Crosswind, sir. Kenapa tidak dipergunakan radar? Kenapa tidak dipergunakan? Kamu harus duduk di kursi sana. Latihan stick dan radar. Together. Kerjakan. Siap, kerjakan. Kamu sebagai calon-calon penerbang semua harus berdada lapang dalam menghadapi segala macam peristiwa. Saya maklum, kamu merasa sedih dan cemas atas terjadinya kecelakaan itu. Tapi justru daripada kejadian tersebut, jadikanlah sebagai contoh bagi kamu untuk tidak terulang lagi. Dan harus lebih berhati-hati. Sebab itu belum apa-apa, karena pesawatnya saja yang rusak. Tapi kalau kamu ceroboh dan sembrono, tidak disiplin dalam penerbangan, maka diri kamu akan rusak dan cedera. Tapi walaupun demikian, kalian tidak perlu takut. Karena mujur dan naas itu ada di tangan Tuhan. Bagi seorang prajurit, mati itu biasa. Bukannya suatu kesedihan. Tapi bagi seorang prajurit, mati adalah suatu kebanggaan. The mission of the Air Force is to fly and to fight.
dia punya pacar di Jakarta. Mungkin lebih dari satu. Lalu, di sini dia pacaran lagi. Sedih sekali. Korbannya, Martini. Adikmu. Apa kau tidak merasa khawatir, Sis? Tini kan sudah dewasa, Tok. Dia tahu apa yang baik dan yang buruk buat dia. Seperti kau tidak kenal pemuda-pemuda Jakarta saja, Sis. Mereka itu orang yang paling ahli menaklukkan iman wanita. Kau abangnya, Sis. Kau berhak bertindak sekarang sebelum keadaan terlanjur. Aku sebagai seorang sahabat hanya memperingatkan saja. Syukur kau terima. Tidak? Ya terserah. Kau tidak niat keluar malam minggu ini? Aku kurang sehat. Aku pulang kalau begitu. Ya. Pikirkanlah apa yang kubilang tadi. Malam, Sis. Malam. Nah, demikianlah adanya. Dan para karbol yang hari ini telah menyelesaikan masa primorinya akan lebih berbahagia lagi. Karena kini mendapat penghormatan seorang bidu wanita yang tak asing lagi, si Jago Mogok alias Sisi Sandora, dengan lagunya Tahun Lagi. Jangan bimbang, jangan ragu, wahai kota Runa. Hatiku kini hanya milikmu saja. Tapi engkau jangan marah kalau ku berkata berkata tunggulah setahun lagi. Dulu kau berjanji cintaku akan kau penuhi. Aku telah menunggu sampai saat ini, tetapi kini tak ada kepastian. dulu aku masih kecil, belumlah dewasa. Sekarang aku akan pikir dahulu. Aku kan bertugas jauh mengarung angkasa. Bila engkau sudi, pastilah ku bawa serta. Katakanlah dulu hatimu padaku, hati cemburu pastilah tiada. Sabarkanlah di hatimu, aduhai Taruna. Takkan ku lari jauh dari hatimu. Takkan ku lari jauh dari hatimu.
Bagi, tentu dong ah. Pacar orang. Pacar orang. Kalau dia punya pacar masa mau dibawa lelaki lain? Betul, tapi siapa tahu dia jenis pelacur. Hah? Sompret lu. Lagi nulis apa lu? Ada deh. Gua tahu. Hah? Siapa? Siapa? Adik gue. Salah, Her. Salah sekali. Anda orang yang suka nyangka-nyangka. Buat siapa? Kalau Anda mau tahu, surat yang saya tulis ini buat... Hah? Buat siapa? Buat pacar Martini. Biar lu dilabrak, biar lu benjut-benjut, gak bisa terbang. Jalan lu. Biarin, gua pencet. Betulkan perlengkapan. Waktu belajar supaya tenang. Siap. Yang mana pesawat yang dikemudikannya? Entahlah yang mana. Semuanya sama. Tapi bagimu tidak, bukan? Tentu kau dapat membedakannya. Sebab? Sebab apa? Apa? Ya tentu kau sendiri yang tahu. Kenapa mesti tanya aku? Ini, aku ingin tanya, apa kau tidak tersinggung? Tentang apa? Tentang teman barumu itu. Kenapa rupanya? Mereka siapa? Teman-temanmu calon penerbang itu. Benar? Kenapa? Oh. Orang yang ganteng memang. Calon penerbang lagi. Pantas kalau sampai ada yang lupa diri,
Hanya sayang, aku takut bukan satu gadis saja yang terpikat. Mungkin 3, mungkin 5, bahkan mungkin lebih. Akhirnya beranak. Apa maksudmu ngomong begitu, Tok? Kelihatan kau terambil pusing dengan urusan orang. Oh, tentu, tentu. Sebab aku punya kepentingan dalam hal ini. Kepentingan apa? Kenapa tanya? Tidak merasa rupanya. Merasa apa? Siapa mau melarang? Kakakku sendiri tidak ikut-ikutan seperti kau. Ini bukan urusanmu, Tok. Oh, sekarang kau bisa bilang begitu, ha? Bagus benar ucapanmu, Martini. Tentu, dan bukan sekarang saja kalau Mas Toto mau tahu. Sekarang, nanti, bahkan dulu-dulu juga aku bisa bilang begitu. Pada siapa saja, tanpa kecuali. Sudah lama, toh? Baru saja. Aku dengar Tini sakit. Ya. Tapi tidak apa-apa. Cuma pusing-pusing saja. Rokok sih. Aku dengar dari Rina. Tini pingsan. Betul sih? Memang. Tapi cuma sebentar. Apa kataku, Sis? Aku bagaimanapun curiga dengan pingsan ini. Mungkin ini ada apa-apanya, Sis. Apa maksudmu? Seorang wanita apabila mulai pusing-pusing, itu tandanya terjadi perubahan di badan wanita tersebut. Sebab terjadinya makhluk dalam kandungan membawa kelemahan dalam dirinya. Pusing-pusing, muntah-muntah, dan bisa juga pingsan. Ya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang jelek, Sis. Tapi biarpun begitu, perlu kau selidiki hal ini. Jangan sejauh itu menyangka, toh. Tak mungkin Tini mau berbuat begitu. Betul. Tapi kita perlu waspada, Sis. Jangan lupa, Herman pemuda cukup ganteng. Apalagi dari Jakarta, yang cukup banyak pengalaman hidup di ibu kota. Kau kakaknya, Sis. Kau harus dapat mengungkap rahasia ini. Kau bertanggung jawab atas kehormatan adikmu. Dan lebih daripada itu, kehormatan ibu bapakmu, keluargamu. Toh, aku minta padamu, supaya hal ini jangan diceritakan pada siapa-siapapun. Benar atau tidak, harap kau simpan saja dalam hatimu. Mau berjanji kau, tak? Demi nama baik keluargamu, Sis, aku tidak akan menceritakan pada siapapun.
Percayalah. Ya. Selidikilah dengan baik. Aku bersedia membantumu. Masih pusing, Tin? Besok, ku antar ke dokter ya. Tidak usah, Mas. Tidak apa-apa kok. Herman sudah lama tidak kemari. Kenapa, Thomas? Tin, hubunganmu dengan Herman itu sebenarnya bagaimana? Kau mencintainya? Bilang saja kalau kau memang mencintainya. Iya kan? Apa itu sudah dinyatakan? Seorang lelaki yang mencium seorang wanita, itu belum berarti dia telah mencintaimu. Kebanyakan keinginan mencium itu datang dari nafsu birahi saja. Sedang seorang lelaki yang benar-benar mencintai tidak berani banyak berbuat. Jangankan mencium, menyentuh jarimu saja takut. Dia telah mengutarakan cintanya padaku. Jadi kau percaya? Kenapa kau begitu cepat percaya? Aku takut kalau jadi permainan saja nantinya. Apa kau tidak menyesal di kemudian hari? Setelah kau percaya, setelah kau menyerahkan segalanya, lalu dia lari, lalu dia menghilang dari sisimu. Taruhlah dia sungguh-sungguh mencintaimu, Tini. Kemudian kau percaya dan rela menyerahkan segala-galanya, tapi kemudian terjadi kecelakaan. Bagaimana? Apa jadinya? Apa yang telah kalian perbuat selama ini, Tin? Berbuat apa, Mas? Kami tidak berbuat apa-apa. Kau jangan bohong, Tin. Katakanlah yang sebenarnya. Katakanlah.
hasil formasi kalian cukup baik. Tapi ada satu kesalahan yang harus segera dikoreksi. Pada waktu formasi, mendekatkan pesawat, jangan sekali-kali mempergunakan aileron, karena ini sangat berbahaya. Cukup dengan mempergunakan rudder. Rudder. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Sudah lama tidak pernah datang. Rupanya sibuk ya? Iya, Bu. Aduh, ibu ngeri kalau lihat kapal terbang Nak Herman. Jungkir balik. Takut kalau jatuh. Tunggu sebentar ya, Mas Her. Ya, ya. Padahal sudah dari tadi dandannya itu. Maklumlah Nak Herman, anak-anak sekarang. Biasa, Bu. Nah, ngobrol dulu dengan sis. Ibu ke dalam dulu ya, Nak Herman ya? Silakan, Bu. Saudara Herman, ada yang ingin saya bicarakan. Mengenai apa, Mas? Mengenai nama baik kita semuanya. Keluarga kami dan diri saudara Herman sendiri. Saya tidak keberatan dengan hubungan kalian berdua. Asal saja pada batas-batas tertentu. Tapi ya akhir-akhir ini saya telah mendengar desas-desus yang tidak baik mengenai kalian berdua. Desas-desus apa? Desas-desus jelek tentang pingsanmu baru-baru ini. Orang mengira bahwa kau sudah mengandung. Siapa yang mengatakan itu, Mas Sis? Siapa? Katakan. Beberapa orang teman dekatmu. Siapa namanya? Kau tak perlu tahu mereka. Perlu. Tak usah. Yang penting, kau akui saja apa yang telah kalian perbuat. Apa yang telah kami perbuat rupanya? Terlalu kejam kalau masih sampai menganggap kami berbuat begitu. Dari itu katakan yang sebenarnya. Aku percaya apa yang telah kalian katakan. Mas, kami selama ini hanya bergaul pada batas-batas tertentu. Sewajarnya, sebagaimana dua manusia yang saling mencintai. Percayalah, Mas, saya tidak akan mencemarkan nama Martini. Percayalah, Mas. Tini. Mas, saya bersumpah dan saya bersedia dihadapkan kemana saja. Saya percaya. Tapi demi nama baik keluarga kami, saya harap dari sejak saat ini, saudara Herman mau menjauhi Tini. Itu saya harap dengan sangat. Baiklah, kalau itu yang masih kehendaki. Permisi. Pacarmu mana, Her? Pacarmu mana? Her, kok sendiri? Pacarmu mana? Habis dari rumah pacar kok sedih. Dilabrak yang punya ya? Mana aku nggak ikut? Hah?
kakek sudah ternama, memang indah sayapnya sama, sungguh tampan yaman, gagah perkasa, kasih hati seorang taruna. Ya, 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 yo, ya, yo, bisa terbang, bisa melayang, tapi hatinya susah dipegang. Walang abang gawa swiwine, ana maneh dawa sutange, yen disawang remuk atine, awan bengi kelingan wae, walang kekek bersayap dua, terbang sini, terbang ke sana. Kalau engkau selalu menghina, kawin saja ya mas sama Dakota. Ya, 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 yo, ya, yo, memang ganteng, panjang kumisnya, tapi awas banyak pacarnya. Walang kekek hinggap di kursi, terbang lagi datang ke sini, jangan suka ya mas sombongkan diri, engkau nanti ku tinggal pergi. Herman, Lapor, selesai terbang. apa yang kau kerjakan tadi? Begitu jelek. Pikiran saya kacau, Sir. Kau jumpai saya nanti malam di Hanggar 2. Siap, Sir. Ikut saya. Siap, Mayor.
Ikut saya. Siap, Mayor. Udara sejuk seperti ini banyak membawa perasaan dan pikiran, juga tidak terlepas dari diri kita berdua. Kenal dengan Martini? Kenal. Tapi kenapa, Mayor? Saya mendapat surat pengaduan. Kalau benar apa yang diucapkan surat tersebut, maka nama korps kita keseluruhannya akan tercemar. Begini, Mayor. Tunggu dulu. Kenapa kau kubawa ke alam terbuka seperti ini? Dengan udara yang sejuk, langit yang cerah, tak lain agar persoalan ini dapat diungkapkan dengan tenang. Semestinya sebagai atasanmu, saya akan bertindak secara militer. Tapi sebagai laki-laki, terhadap laki-laki, kita selesaikan secara kesatria. Sekarang ceritakan yang sebenarnya, tanpa ada yang kau sembunyikan. Saya akan selesaikan persoalan ini dengan baik. Asal kau tidak bohong. Apa boleh saya tahu siapa pengirim surat itu? Surat itu tanpa nama dan alamat si pengirim. Kalau begitu surat kaleng. Kira-kira Saya tahu siapa pengirimnya. siapa? Kakak Martini sendiri. Jadi benar kau melakukan perbuatan itu? Tidak, Mayor. Apa jaminanmu? Saya bersedia menghadapi apapun. Saya ingin bicara dengan Martini. Apa kau bisa berikan alamat rumahnya? Bisa, Mayor. Baiklah, karena kau telah menyatakan tidak melakukan. Tapi, bila ternyata nanti dalam penyelidikan kau bersalah, maka kau akan di-wash out. Saya bersedia, Mayor. Persoalan ini akan saya selidiki dengan seksama. Sebab saya ingin tahu apa latar belakangnya. Kau jadi cuti ke Jakarta? Jadi, Mayor. Kak Herman. Kok datang nggak bilang-bilang? Mana oleh-olehnya? Ada. Mana Ibu? Ibu sakit. Sakit? Kenapa nggak kasih kabar? Bu. Herman, kapan kau sampai, Nak? Baru saja, Bu. Ibu sakit. Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Apa yang telah kau lakukan, Herman? Apa yang telah kau lakukan? Kenapa sampai kau lupa diri? Apa yang telah saya perbuat? Kau baca sendiri surat itu. Kenapa kau sampai lupakan orang tuamu?
ayahmu yang sudah tidak ada. Kenapa kau cemarkan namanya? Kenapa, Herman? Ibu lebih suka mati Ibu, daripada hidup tercemar seperti ini. Ibu mau dengar kata-kata saya? Saya tidak pernah melakukan apapun. Sama sekali tidak. Surat ini hanya fitnah, Bu. Percayalah, saya masih tetap menjunjung tinggi nama ibu dan ayah. Kau tidak dusta, Herman. Tidak, Bu. Kau tidak dusta. Kau akan berdosa jika kau dustai ibumu. Percayalah, Bu. Saya masih memuliakan nama Tuhan dan menjunjung tinggi nama ayah dan ibu. Percayalah, ibu tidak boleh sakit. Harus lekas sembuh. Herman. Ikut yuk nanti sore. Kemana? Biasa. Martini. Tumben. Saudara telah menuduh Herman. Bukan menuduh. Saya hanya bertanya. Apa yang telah dilakukan terhadap adik saya Martini? Apakah itu saudara tanyakan juga kepada adik saudara? Ya. Dan jawabnya sama dengan jawab Herman. Ya. Saudara percaya dengan jawab mereka? Percaya. Lalu apa yang saudara lakukan seterusnya? Ya, demi nama baik keluarga kami, saya minta supaya hubungan mereka itu diputuskan saja. Cuma itu? Tidak berbuat yang lain-lain? Tidak. Tapi saudara telah menulis surat kaleng yang ditujukan kepada orang tua Herman dan Akabri. Tidak. Saya tidak menulis apa-apa. Apa ini bukan saudara yang menulis? Saya kenal tulisan ini. Saya tahu siapa dia. Jadi bukan saudara? Kalau begitu siapa? Saya ada perlu sebentar. Masuk. Ayo.
saya akui, Pak. Hubungan saya dengan Toto selama ini intim. Kami sering berjalan bersama. Tapi bagi saya, dia hanya seorang teman. Mungkin bagi dia lain. Kalau dia mencintai saya, sehingga memfitnah sedemikian rupa, itu saya tidak mengerti sama sekali. Selamat malam, Mayor. Saudara Toto telah memberikan pengakuannya pada saya. Dia saya bawa kemari supaya dapat mengakui apa yang dia telah lakukan. Surat ini saudara tahu siapa yang membuat? Saya. Maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa. Kecuali karena ingin melampiaskan rasa sakit hati saya. Tapi saya telah menyadari sekarang bahwa saya telah keliru. Karena itu, saya minta maaf, terutama kepada Mas Siswadi dan Martini yang telah tercemar nama baiknya karena perbuatan saya. Baiklah, kalau saudara sudah menginsafi kesalahan saudara, maka persoalan ini kita selesaikan di sini. Terima kasih, Mayor. Kami tidak akan bertindak selagi tidak membawa pengaruh jelek kepada korps kami. Tapi ingat, saudara Toto, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Saudara Siswadi? Maaf, kami akan segera kembali. Sebab besok masih banyak tugas.
Bagaimana, Dok? Ah, tidak apa-apa. Dia masih boleh terbang. Tapi sementara harus istirahat. Terima kasih, Dok.